Alhamdulillahi Rabbil Alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya wad din wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una wa zidna 'ilma. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Jamaah, sama-sama kita bersyukur atas nikmat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah Allah berikan kesempatan lagi untuk kita semuanya meneruskan kewajiban-kewajiban kita, serta kita senantiasa berharap amal-amal kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan juga kita menambahkan nikmat yang berkah, nikmat yang membawa manfaat untuk kita semuanya, serta kita berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Di pertemuan kali ini kita akan masuk ke hadis yang ke-11. Hadis yang ke-11. Dari hadis 40 sudah masuk 10 hadis kita pelajari. Kalau dihafalkan sebetulnya hafal banget ya, kalau dihafalkan. Tapi karena kita tidak menghafal, hanya mempelajari dari hadis-hadis yang ditulis atau dirangkum, dikumpulkan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ya, mudah-mudahan hadis yang telah kita pelajari menambah pengetahuan kita, menambah wawasan kita semuanya tentang keislaman ini, sehingga kita pun beramal berdasarkan ilmu dan amalnya pun berkualitas di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sekarang akan masuk ke hadis yang ke-11, al-akhdhu bil yaqin wal bu'du 'anil syubhat. Ambil yang yakin, tinggalkan yang syubhat. Hadis ini diriwayatkan oleh Abi Muhammad Al-Hasan ibni Ali ibni Abi Talib, dari Abu Muhammad Al-Hasan bin Ali bin Abi Talib, sibti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa raihanatihi radhiyallahu anhuma. Qala, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hafiztu min Rasulillah, bukan Rasulullah yang bersabda, tapi Abu Muhammad Al-Hasan berkata, hafiztu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, saya menjaga ya. Kalau hafizah itu artinya menghafal, hafiz itu, tapi bisa juga diartikan memelihara, bisa menjaga ya. Kalau Allah Subhanahu wa taala berfirman fi lauhil mahfuz, bal huwa Qur'anun Majid fi lauhim mahfuz. Mahfuz ini sama dengan asal katanya dari hafizah, terpelihara, terjaga. Quran yang terlindungi, yang asli ada di lauhil mahfuz. Ajal kita, ketentuan-ketentuan untuk kita, musibah yang terjadi sudah dimaktub di lauhil mahfuz. Gitu.
Itu nggak nyampe nalar kita gitu kan. Kadang bertanya untuk kita ini, ngapain bikin musibah? Sebetulnya yang bikin musibah itu bukan Allah. Allah hanya mengizinkan atas musibah itu. Kalau Allah nggak mengizinkan, maka musibahnya tidak akan terjadi. Yang bikin sebabnya siapa? Nggak mungkin Allah itu mengirimkan musibah tanpa ada sebab. Nggak mungkin. Karena kaidah umumnya atau dalam hadis Rasulullah, hadis qudsinya, inni haramtu dzulma. Saya itu mengharamkan kepada diri saya sendiri untuk berbuat zalim. Jadi nggak mungkin Allah menzalimi hambanya, walakinnakum zalamtum anfusakum. Tetapi kalian itu suka bikin zalim atas kepada diri kalian sendiri. Ini kalau di sini makna hafidtu min Rasulillah, saya memelihara, saya menjaga bahwa Rasulullah pernah menyampaikan kepada siapa? Abu Muhammad Al-Hasan. Tadi apa yang disampaikan Rasulullah? Da' ma yuribuk ila ma yuribuk. Bapak-bapak, ini hadisnya, nggak usah ngafalin dari matannya tadi. Isi hadisnya, da' ma yuribuk ila ma yuribuk. Singkat. Nah, ini artinya adalah da' ma yuribuk, da' ma tasyak fihi minasyubhat. Tinggalkan apa yang membuat kamu ragu dari perbuatan-perbuatan syubhat. Ya. Syubhat itu belum diketahui halal haramnya. Terus dilanjut oleh Rasulullah, ila ma la yuribu. Tinggalkan yang membuat kamu ragu, ambil yang tidak membuat kamu ragu. Ai ila ma la yuribu, kepada sesuatu yang tidak membuat kamu ragu. Fihi minal halal al-bayyin, yaitu ketika sudah jelas kehalalannya. Salah satu ciri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu adalah tidak banyak berbicara. Ya, kata-katanya singkat tapi penuh dengan makna. Itu ciri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dari ciri kenabiannya, Rasulullah kalau menyampaikan sesuatu penuh dengan hikmah, tidak bertele-tele, tidak muter ke sana, kalau halal halal, kalau haram haram, tapi tidak menyakiti umatnya, selalu dengan cara yang terbaik. Yang sensi itu umatnya, sahabatnya. Yang nggak terima kadang bukan Nabi, yang nggak terima duluan adalah sahabat. Gitu. Nah, itu waktunya ketika bapak-bapak belajar tentang bagaimana salah satu orang Bedui nanya sama Rasulullah, kan gitu kan, siapa bapak? Wahai Rasulullah, nanya tentang bapak yang tak ada manfaatnya, nanya tentang bapak. Yang satunya lagi nanya, bapakku namanya siapa Rasulullah? Kan nggak penting pertanyaannya, nggak menambah keimanan dan juga nggak mengurangi keimanan, nggak ada hubungannya dengan pelajarannya. Yang marah siapa? Sahabat. Ini nggak sopan banget nih nanya masalah gini aja ditanya ke Rasulullah gitu kan. Terus ente dilahirin sama siapa kok nanya-nanya ke Rasulullah? Begitu. Jadi persoalan-persoalan yang tidak terlalu urgen
ditanyakan seperti itu. Tapi Rasulullah nggak marah, terlihat dari wajahnya. Nah, sahabat yang sensitif, oh ini nggak sopan sama Rasulullah. Begitu. Itu salah satu ciri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena Rasulullah itu nggak bisa berubah seperti itu. Sudah termaktub dalam dirinya sebagai uswatun hasanah. Kita mah kalau begini, udah nggak pakai lama, ngeyel ini orang nih, itu udah, darahnya kita naik ini habis itu. Iya, nggak bisa, susah kalau kita. Nah, ini ciri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sedikit berbicaranya, tapi menjadi makna yang kemana-mana. Maka kata para ulama fikih, ini adalah bagian daripada kaidah-kaidah dalam ilmu fikih, baik dalam keagamaan secara umum. Ya, baik. Ini jadikan dalil oleh para ulama usul fikih yang menyusun qawaidul fikih, ini menjadi dalil. Da'ma yuribuk ila ma la yuribuk. Ini Bapak nggak perlu nunggu seminggu ngafalin ini. Habis ini pulang udah hafal ini. Karena cuma segitu isi hadisnya. Da'ma yuribuk ila ma la yuribuk. Tinggalkan yang membuat kamu ragu, ambil yang tidak membuat kamu ragu. Bimakna al-yaqin halaluhu, yang sudah diyakini kehalalannya. Wahia tarkus syubhat wal iltizamul halal al mutayakin. Meninggalkan perbuatan yang syubhat, dan kita berkomitmen, kita harus yakin, kita harus mengambil perbuatan-perbuatan yang sudah halal, udah pasti. Kalau kata Ibnu Hajar Al-Haytami fi nihayati syarhihi, Ibnu Hajar mengatakan dalam kitab yang beliau karang namanya Nihayatu fi nihayati syarhihi, ya, beliau menyampaikan hadzal hadis qa'idatun 'azimatun min qawaid din. Ini adalah hadis, ya kaidah yang sangat sangat bermanfaat sekali, ya, bagian daripada kaidah-kaidah keagamaan. Dan ini adalah wa aslu fil wara'il ladzi alaihi madarul muttaqin. Ini adalah juga bagian daripada dasar-dasar yang paling dasar terhadap perbuatan wara', yaitu apa kalau wara'? Kehati-hatian. Wara' beda dengan zuhud. Ya, wara' sama zuhud beda. Zuhud tidak mencintai dunia, wara' berhati-hati. Masya Allah. Bapak-bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu hadis yang singkat. Kita tadi tentang ahamiyatu al-hadis, tentang urgensi hadisnya, terus kemudian makna-makna hadisnya, ya, bahwa yang pertama yang harus kita ambil pelajaran dari hadis ini adalah kita ini harus meninggalkan perbuatan-perbuatan yang syubhat. Di apa saja? Fil ibadat wal muamalat wal munakahat wasairu abwabil ahkam. Jadi meninggalkan perbuatan yang syubhat ini dalam hal ibadah, muamalah, pernikahan, munakahat, wasairu abwabil ahkam, dan juga selain bab-bab yang lainnya yang ini juga berkaitan dengan keagamaan. Ya, dan kita juga terus bertekad agar berkomitmen agar kita terus berada di jalan yang halal. Kita berkomitmen terus meyakini, ya, ketika kita akan mengambil keputusan, kita harus mengambil yang sudah jelas kehalalannya, yang sehingga itu mengantarkan kepada seorang mukmin atau seorang muslim kepada perbuatan yang wara',
Mungkin ini yang membuat orang muslim ya, salah satunya yang bikin kurang tidak cepat kaya, karena mikirin dulu ini halal enggak, ini halal enggak. Kalau orang mau berbisnis kan begitu Pak. Kalau menurut bapak-bapak kayak warung Madura, mikirin halal haram atau tidak? Warung Madura tuh. Cara tanya orang Madura aslinya kan, Masya Allah. Itu kan kalau ngelihat bukan tapi bukan lebih kepada halal haramnya, tapi kepada menjualnya, yang diisi jualnya itu. Kalau sebagian ulama kan masalah rokoknya misal gitu kan, itu kan ada yang mengharamkan, mayoritasnya aja udah haram itu. Tapi warung Madura kalau nanya rokok apa saja ada. Itu etalase paling depan itu dari ujung ke ujung isinya rokok. Sekali belanja itu 40 juta. Itu rokok doang. Nah, Masya Allah, rame. Nah, itu kan. Jadi hal-hal seperti ini, saya pribadi ya, mau buka warung, dipikir-pikir, ini mau diisi rokok atau tidak, di pinggir, ya Allah, dalam hukumnya ini gimana Basit? Nggak jadi Pak, nggak jualan, jadi kurang ramai tokonya, kalah karena yang datang orang ada rokok enggak, gitu. Ini bagian daripada kehati-hatian, meninggalkan tarkus syubhat. Meskipun ulama Indonesia mengatakan makruh Pak, dua loh, makruh itu ada dua, makruh litanzih, ada makruh litahrim. Nah, kalau tanzih mah aman, makruhnya masih kategori. Kalau makruh litahrim itu lebih dekat kepada perbuatan yang haram gitu. Nah, itu tapi berbeda pendapat. Kalau di kampung saya Pak, guru nggak ngerokok sambil ngajar, nggak jalan katanya pikirannya, itu memang bener Pak, jadi cerita gitu, saking terbiasanya, saking ibaratnya kalau candu nggak keluar katanya, moodnya kurang, benar, moodnya kurang. Tapi saya tidak sepakat kalau sambil mengajar merokok, su'ul adab. Silahkan kalau merokok itu urusan pribadi, tapi di luar, jangan di tempat ngajar. Monggo, nggak masalah, karena itu pilihan hukum, ya kan? Pilihan hukum. Tapi jangan ada di ruang belajar, karena secara adab tidak ada adab. Kalau tempat belajar sambil merokok, nggak ada adab. Tuh. Makanya kalau kita kadang cerita sama teman-teman, ini mohon maaf barangkali terlalu kasar, terlalu mengambil kesimpulannya mungkin terlalu barangkali ekstrim lah gitu kan. Ada mah orang ngerokok itu nggak tahu di mana aja, padahal tetangga kanan kiri depan belakang nggak ada yang ngerokok, dia kan seharusnya kalau orang lain nggak ngerokok dia menghargai. Kalau sama-sama ngudut, udah silahkan bareng aja gitu kan, karena itu akan mendatangkan penyakit bagi orang yang tidak merokok gitu. Pulang kampung saya nggak berani berada di tempat ruang tamu, nggak berani berada di musola kan. Kalau di kampung saya kan setiap rumah punya musola. Nah, musola itu tempat acara. Nah, gimana kan kayak kalau di sini ada majelis pekanan gantian gitu.
Itu ngebul semua di musola. Ngebul semua. Begitu. Nggak bisa, Pak. Benar-benar susah menghilangkan. Udah menjadi budaya. Jadi anak pesantren yang di pesantren dilarang merokok, pulang nggak bisa. Nggak bisa. Nah, udah menjadi penyakit. Nah, ini perbuatan masalah syubhat juga. Nah, maka ketika itu terus dijadikan kebiasaan, nah, maka akan tertanam kepada diri kita ini yang hal-hal seperti itu sudah tidak menjadi apa? Syubhat. Kok halal? Nah, itu. Ini kan dengan ketidakhati-hatiannya sehingga terjerumus kepada perbuatan-perbuatan yang merugikan orang lain. Nggak ada yang sepakat kalau kita sedang berkumpul seperti ini, ada yang nggak ngerokok, kemudian kita ngerokok di situ, pasti merugikan orang lain. Karena orang lain kena penyakit. Gitu. Dan juga ini kita semuanya keumuman manfaat daripada kita meninggalkan masalah syubhat ini ya adalah kita akan terobati, kita akan mendapatkan solusi ketika kita punya penyakit was-was. Ya, punya penyakit was-was. Orang was-was apa? Selalu yakin tidak benar. Itu aja. Kan? Makanya saya sudah pernah nyampain juga itu kan ketika kami di pesantren punya teman itu kan kalau mau wudhu itu kan wudhunya itu nggak cukup setengah jam dia sendiri. Itu lama Pak. Nawain ngambil air segaib nawain sampai basah Pak semua Pak. Sampai bener. Itu baru wudhunya. Masuk sholat, imam udah rukuk masih lama itu ditahan. Allah was-was. Padahal mah cukup namanya niat Allahu Akbar. Nah, gak usah terucap kan. Penting hatinya udah. Saya mau sholat zuhur berjamaah menjadi makmum karena Allah selesai. Udah nggak perlu direpot-repot. Cukup dibaca dalam hati. Allahu Akbar. Tapi Allah was-was itu Pak. Datang setannya akan mengganggu. Bukan karena khusyuk, karena dia mikirin niat kelamaan. Sampai lafaz Allahnya kelebihan. Allah lama. Itu di takbiratul ihramnya dan di kanan kirinya itu bisa menjadi terganggu. Saya yakin ini kok nggak selesai ya. Ada jamaah juga di sekitar perumahan kita ini. Saya pada jamaah kalau sholat ternyata dia punya penyakit udah ini kata jamaah. Saya kan baru tahu tuh Ustaz begini ya, langsung dikasih kode jangan ini ya, jangan diganggu. Itu udah jadi was-was, udah sepuh Pak. Kalau lagi baca kalau Allah nggak selesai. Saya aja yang jauh dengar suara dia, padahal beda orang, selisih orang berapa orang gitu dari soft itu. Bismillah. Ulang terus. Baca Al-Fatihah itu keluar Alhamdulillah sampai ya Allah ini apa? Yang jauh aja kedengeran. Nah ini was-was. Dibiasakan seperti itu. Nggak boleh. Ya. Jadi kita udah baca aja. Karena kurang puas terus, kurang puas, akhirnya ya itu terulang begini. Sifat was-wasnya semakin menjadi ya. Kenapa? Karena dia tidak bisa meninggalkan perbuatan yang syubhat tadi. Oleh karena itu, Bapak-bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mari kita tinggalkan yang syubhat ini agar kita mudah menjadi orang wara. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di hadis yang sebelumnya, "Manittaqa asy-syubhat faqad istabara li dinihi wa 'irdihi."
Orang yang berhati-hati, takut terhadap perbuatan syubhat, maka dia akan beruntung. Maka dia akan beruntung. Ya, secara agamanya, hartanya semuanya. Wa innal halal al-mutayaqin la yahsilu lil mu'min fi qalbihi minhu syakkun aw raibun. Jadi kalau sudah halal dan kehalalannya kita yakin, dia tidak akan melahirkan kepada seorang mukmin dalam hatinya keraguan. Udah yakin aja, makan aja. Kalau makan, sholat aja. Laksanakan, tidak ada keraguan lagi. Bahkan kalau udah itu jelas akan membuat jiwa kita ini tenang, bahagia, konsentrasi ketika kita beribadah karena tidak terganggu dari sifat was-was. Adapun perbuatan was-was itu menjadikan manusia secara zahir dia rela, tapi secara batin tersiksa dia. Karena harus ngolang terus, nggak yakin terus. Ya. Seandainya dia buka isi hatinya, maka akan mendapatkan di dalam hatinya sebuah kegaduhan, ya kan? Ketidaknyamanan, gundah, rasa ragu, gelisah ada di dalam hatinya. Harusnya apa? Wa yakfihi hadzal azab an-nafsi khasaratun ma'nawiyah. Nah, dan ini adalah cukup menyiksa bagi jiwa seseorang yang punya sifat was-was. Yang lain sudah sampai ke Mekah, dia baru mau naik was-was terus. Bismillah. Dimarahin pilotnya, nantinya kok nggak naik. Was-was, saya belum selesai baca bismillah, keulang terus. Yang lain udah selesai sholat, dia baru mau masuk sholat. Karena itu tadi keyakinannya syubhatnya mengalahkan keyakinan. Nah, ini menyiksa Pak. Bagi orang yang punya penyakit waswas itu tersiksa batinnya. Wal khasaratu al kubra wal halakul a'zam. Yaitu adalah kerugian yang sangat besar dan kerusakan yang sangat besar bagi orang yang punya sifat waswas, yang tidak mampu meninggalkan perbuatan syubhat itu, an ya'tada syubhatu thumma yajtari'u 'alal haram li'anna man hama haulal hama yushaku an yuqi'a fi. Seseorang yang membiasakan diri dengan perbuatan syubhat, maka dia akan terjatuh kepada perbuatan haram. Ya. Karena sesungguhnya orang yang berada di sekitar yang diharamkan, pasti dia akan jatuh berbuat haram di dalam. Kaidah umumnya begitu Pak. Ngiler Pak nanti. Kita sendiri akan, kalau imannya kalau nggak kuat, kayaknya boleh nih nyoba sekali-kali. Iya, udah. Kok enak? Nggak apa-apalah, besok nyoba lagi. Nah, itu Pak. Makanya harus meninggalkan perbuatan syubhat. Jangan dicoba-coba. Kalau perbuatan maksiat jangan apalagi yang syubhat aja dilarang, apalagi yang sudah jelas. Jangan. Nanti akan kita masuk kepada yang terjerumus kepada perbuatan yang diharam. Gitu kan? Jangan sampai memaksakan diri. Nah, ini yang pertama, bagaimana kita berupaya meninggalkan perbuatan syubhat agar kita dimudahkan untuk kita menjadi orang yang orang yang berhati-hati dalam amal perbuatan, dalam ibadah, dalam hal makanan, dalam hal transaksi dengan orang lain. Itu harus jelas Pak transaksinya. Baik itu di awal, bagaimana di awal harus jelas. Dengan kalau kita bikin perjanjian, bikin MOU, karena di pertengahan nanti kalau enggak bisa menjadi perselisihan.
Makanya harus jelas. Perbuatan-perbuatan kita harus benar-benar diperjelas di awal. Al-halalu bayyinun wal haramu bayyinun. Jelas, halal itu sudah jelas, haram ini sudah jelas. Saya pribadi pengalaman baru kemarin itu kan nggak pernah tahu, nggak pernah ngerti itu kan tentang rumah subsidi. Rumah subsidi dijual dengan harga 166 juta. Mau kan dapat penawaran, diproses sudah selesai, udah tinggal naik. Tengah punya uang untuk beli cash, berarti kredit. Yang kami pahami bahwa rumah subsidi harga segitu tidak nambah, meskipun dicicil harganya tetap segitu 166, nggak nambah lagi. Pulang dari bank, qadarullahnya KTP saya nggak ke bawah, nggak jadi akad. Pulang dihitunglah sama istri, laporan, Bi kok beda 160 tahun kali 15 tahun dicicil sebulan 1.300.000 kurang lebih, dikali lebihnya banyak. lebihnya banyak dari angka 106. Saya di situ langsung mulai was-was, langsung perasaan saya nggak nyaman, pikiran saya langsung. Semalam saya konsultasi ke teman-teman, ya, cari dalil sendiri. Ternyata meskipun KPR tetap iya harga jualnya 166, tapi kalau udah masuk ke bank, namanya juga nyari untung. Di mana yang membuat kita ragu? Di akad. Karena kalau riba itu hanya di akad saja. Saya tanya, gimana? Saya tanya ke teman, gimana seandainya saya mengambil tetap karena udah terlanjur, nggak enak gitu kan, prosesnya udah selesai semuanya, tinggal akhir, kita akadnya hanya secara lisan kepada CS-nya. Tetap tertulisnya segitu, misal gitu kan, tetap karena yang CS itu bukan pemiliknya, kecuali pemiliknya langsung, pemilik banknya Anda ketemui, bisa dengan akad seperti itu. Iya, saya setuju bayar segini sampai akhir, bukan nilainya 166, tapi saya bayar angka 220 juta, kami bayar dicicil. Itu Pak membedakan akad. Di situ aja sebetulnya menjadi haramnya. Dan kena penaltinya itu, dan juga kalau keterlambatan, bedanya kalau di konvensional sama bank syariah. Kalau bank syariah itu dananya CSR-nya digunakan untuk sosial keagamaan. Itu bedanya. Jadi masih diperbolehkan. Meskipun tidak murni semuanya mau syarat syariah atau konvensional itu adalah murni 100%, nggak bisa selamat dari hal-hal yang haram. Tapi sudah sangat terkurangi semuanya. Gitu. Karena memang bank induknya tidak bebas dari perbuatan riba. Rupiahnya, BI-nya nggak selamat. Wah, di situ saya nggak jadi Pak. Wah, marketingnya telepon, Bapak jangan main-main, nanti Bapak kena ini apa namanya, rugi, bayar harus sekitar 30 juta. Saya telepon atasannya, apa benar Bu marketingnya? Ya kan nggak marketing kan, biar nggak dapat ini, nggak dapat fee nih gitu kan. Biasa hal-hal seperti, karena nggak dapat penjelasan dari awal, saya nggak ngerti. Saya bilang sama istri, tinggalkan apapun yang terjadi, tinggalkan seperti ini. Kita bersyukur dengan yang ada aja. Allah belum berkehendak untuk kita untuk mendapatkan rumah sendiri.
pelan-pelan aja. Insya Allah nanti kita sudah bisa tidur juga, nggak kehujanan. Kita nggak berantem dengan mertua atau dengan orang tua kita gara-gara rumah belum ada, misal gitu. Nggak usah. Ini syukur karena itu bukan tujuan. Ya, bukan tujuan. Banyak yang lain yang masih belum dapat rumah. Mau ustadz pun, mau siapapun yang suka ngasih beras itu, yang ngontrak, Ustadz siapa? Ustadz Luqmanul Hakim. Itu nggak punya rumah sampai hari ini, ngontrak. Karena prinsipnya bukan masalah rumah yang membahagiakan, yang penting dia bermanfaat untuk orang lain. Inilah yang harus dibangun terkadang seperti itu. Meskipun kita juga pada hakikatnya pengen juga, tapi karena belum mampu. Jadi memampukan diri itu harus kita melihat situasi diri kita sendiri. Sehingga disitulah terkadang kita terjerumus kepada perbuatan syubhat. Lebih baik nggak apa-apa, karena kita dalam perjalanan yang menjalankan kita, bukan mereka. Mereka kan cuma ngangkat-ngangkat doang, kan? Yang bayar kita nggak dapat, nggak bisa bayar, diteriak-teriakin. Bahkan rumahnya disita. Begitu. Jadi kita ambil pahitnya saja. Ya, ternyata bukan seperti itu. Tadi dibilang marketingnya ini. Enggak, biar ketemuin aja baik-baik. Kita bukan untuk membatalkan dengan cara yang tidak baik. Saya telepon. Bukan begitu. Kita mau selesaikan baik-baik, gitu kan. Kalau kita mau ini mah udah, saya mah nggak urus dari kemarin. Udah saya nggak mau ngubungin bapak-bapak lagi, gitu kan, ibarat. Pelan-pelan aja kita selesaikan apa asbab-asbabnya. Karena tidak disodorin, ini Pak kalau syariah, ini Pak kalau konvensional, kan enak gitu ya. Ini perhitungannya begini, enak kita punya perhitungan. Karena yang saya pahami namanya rumah subsidi begitu kemarin. Udah nggak berubah tuh harga. Nah, mau dicicil 10, 15, tetap harganya segitu. Ya, ternyata lebih. Nah, udah nggak jadi. Ya, saya bilang udah bismillah, jalankan aja, mudah-mudahan di waktu selanjutnya Allah berikan kemudahan. Harus ditenangkan, biasalah manusiawi Pak. Dari kemarin kalau saya nggak kepikiran itu, nggak kepikiran. Tapi kadang ya namanya suami istri luar biasa. Itu kan nanya lagi, Bi gimana ya, itu udah biasa. Kita dengerin aja, ikutin prosesnya. Nah baru ketika dapat jawaban endingnya, iya, dia mah diem aja kalau udah tahu. Oh iya, gimana perasaannya? Gitu-gitu, nggak usah banyak-banyak ini komen. Ya udah, kita tenangkan aja pikirannya. Nanti Allah masih menghendaki kita tidak boleh mengikuti jalan yang seperti ini. Itu, udah ikuti aja yang sudah berjalan. Toh kita nggak kekurangan kok. Kita nggak kemiskinan masalah seperti itu. Insya Allah kita jangan khawatir dengan hal-hal yang sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gitu. Bagaimana pendapat para ulama salaf, ya, para kata-kata atau pendapat para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana perbuatan mereka dalam hal asyubahat, perbuatan yang syubhat itu. Bagaimana sikap mereka? Ya, sampai mereka meninggalkan. Banyak para salafus saleh yang mengatakan seperti itu. Pendapat-pendapat atau perkataan-perkataan yang berkaitan dengan al-halal wal haram atau asyakku wal yakin, itu dalam perbuatan para salaf atau dalam perkataannya itu sangat banyak sekali. Seperti Abu Dzar Al-Ghifari. Abu Dzar Al-Ghifari ini pernah menyampaikan tentang makna daripada asyubahat. Tamamut taqwa ta'tarku ba'dul halali khaufan an yakuna. Masya Allah Pak. Ini kata Imam Abu Dzar Al-Ghifari, takwa yang paling sempurna adalah meninggalkan sebagian perbuatan yang halal karena dikhawatirkan takut terjadi keperbuatan yang haram. Yang halal ditinggalin. Jadi contoh tadi rokok,
Sebagian bilang apa? Bukan halal ya, makruh ya. Bukan, dia nggak berarti nggak masuk. Ini mah halal. Contoh apa kira-kira kalau yang lain? Makanan anak-anak, ciki-ciki yang warna-warni, secara label MOI-nya halal. Secara kesehatan, mana bisa membuat sehat orang warna-warni begitu? Kalau udah ketemu Yupi, siapapun anak bapak-bapak, cucunya juga sama, nama Yupi, seneng semua. Itu. Ternyata kalau dilihat, kadang dia suka biasa kan melihat di videonya gimana cara buatnya. Sekali buat kan bukan cuman 10 kilo, ton-tonnya kan, sekali buat campurnya kayak gimana? Secara kehalalannya. MUI udah melabelkan, iya tahap pertama barangkali, tahap kedua yang penting jadi. Orang mah nggak mau karena pengen juga lebih banyak untungnya. Nah, terkadang hal-hal seperti ini mungkin sepele, gitu kan. Tapi kalau kita nggak hati-hati bisa terjadi kepada perbuatan yang haram. Maka kata Abu Dzar Al-Ghifari, ini sampai ya takwa yang paling sempurna adalah meninggalkan perbuatan yang halal. Masya Allah. Allahu Akbar. Saking hati-hatinya kalau para ulama salah. Gitu. Terus kemudian Abdurrahman ya Al-Amiri Az-Zahid, idza kana al-'abdu war'an taraka ma yuribihi ila ma la yarihi. Ya. Kata Abdurrahman, yaitu apabila seorang hamba itu sudah warok, maka dia meninggalkan perbuatan yang dia yakini keraguannya, atau meningkatkan perbuatan yang ragu kepada yang tidak diragukan. Itu, Masya Allah, itu sampai seperti itu. Wa af'aluhum, salah satu perbuatan-perbuatan yang yang berada di kalangan para sahabat atau salafus saleh, anna Yazid bin Zur'i tanazzaha an 5,000 min mirath falam ya'khudhu. Yazid bin Zur'i ini pernah mendapatkan harta warisan dari orang tuanya, Pak. Harta warisnya 500.000. Nah, dari orang tuanya. Wa kana abuhum yali al-a'mal lis-sultan. Pekerjaan bapaknya itu menjadi pegawai siapa? Pegawai negeri. Menjadi pegawai raja. Atau bisa kalau dibilang asisten atau stafnya presiden lah, gitu kan ya, penguasa gitu, di sultan. Wa kana Yazid ya'mal khawdu wa yataqawwat minhu ilam. Sedangkan bapaknya bekerja itu ya sampai pensiun dan sampai meninggal, itu yang dimakan oleh orang tuanya. Ya. Anaknya enggak mau ngambil sepesen pun harta warisan itu. Coba bayangkan, karena dikhawatirkan hasil uang yang diberikan oleh penguasa tadi banyak syubhatnya di dalamnya. Coba kalau kita jadi asisten, kamu butuh apa hari ini? Terus saya beliin apa? Beli mobil nanti. Saya butuh mobil. Kalau lagi kemana-mana nggak ada ini mobil, beliin mobil. Bayangkan, Pak. Mudah bagi penguasa untuk berbuat seperti itu kalau nggak berhati-hati. Mendapatkan uang mudah, sangat mudah. Modal apa? Tanda tangan. Makanya saya malu kalau ketemu dengan salah sejamaah, Pak. Insya Allah ada yang kenal ya. Saya tidak sebutin namanya. Orang Bonang menjadi lurah di Jakarta, di Selipi. Dia terkenal bersih, lurah yang paling bersih se-Jakarta di zamannya beliau itu. Jadi pernah mengurus rumah sengketa atau tanah sengketa.
Bahkan yang datang itu ajudannya Pak Ma'ruf Amin. Ada orang yang punya itu sengketa, dia menggunakan kekuasaan lewat jalur istana. Nemuin beliau, santai aja beliau, maunya Bapak apa? Saya bawa nama itu, ya maunya Bapak apa? Mau nyari yang benar atau tidak gitu kan? Jangan bawa-bawaan itu dong. Kalau kita mau selesaikan secara hukum. Jadi dia mau dibayar. Bapak yang penting setuju, Bapak saya akan kasih uang sekian M. Itulah cerita langsung ke saya Pak. Dia lurah dia. Pak Lurah itu. Ya Allah. Ustadz katanya, kalau nggak kuat-kuat, mungkin saya secara pribadi banyak duitnya. Tinggalin Pak dia. Jadi kalau mau kerja naik motor Pak. Oh, subhanallah, saya kalau ngeliat itu ya Allah, ini mah benar susah nyari orang yang begini nih, susah. Dan banyak dimusuhin. Dia yang sampai datang tempat narkoba, datang. Betul Ustaz, saya kalau di Jakarta itu datang ketemu, ternyata orang Madura Ustaz. Kacat. Kena siram, kena tonjok lagi saya ini. Iya, dia pelan-pelan datang. Pak Haji itu saya temuin, Pak. Temuin gitu. Dengan cara-cara yang baik. Ya Allah, ini Pak Lurah ini bersih banget. Ya, sampai mendapatkan penghargaan terbersih. Nggak jadi itu tanah sengketa. Saya bawa ke provinsi atau ke gubernur. Dia tanya prosedurnya kayak gimana, secara hukum bagaimana ini. Nggak bisa dibeli dia. Kalau mau, dia tinggal bikin tanda tangan, bikin surat rekomen. Oh iya, bahwa ini udah benar milik si ini. Wah, ini mah nggak berhak milik. Selesai. Pulang bawa, bukan bawa amplop, checking. Pulang-pulangnya lihat nanti dapat berapa masuk. Allah, ini susah dapatnya. Ngaji setiap minggu tuh, ngaji tahsin. Kan udah pensiun. Udah pensiun, ditarik lagi, dicari di Jakarta. Siapa yang yang paling bersih untuk dijadikan tim ahli dalam masalah apa gitu kan? Karena memang orangnya Masya Allah gitu, pinter, orang dari kesehatan juga. Dipakai lagi sampai hari ini sebagai ahli. Orangnya sederhana, nggak ketemu. Saya yakin kalau antum ketemu pasti tahu orang bedan. Oh iya ini wali. Jadi lurah di Jakarta. Hati-hati betul. Masya Allah. Nah ini adalah contoh, ya, contoh bagi saudara kita yang sudah berhasil dalam masalah-masalah seperti ini. Sehingga salah satu Yazid ini kehati-hatiannya tidak mengambil harta warisan orang tuanya. Ya, gitu. Maka ini bentuk, bukan masalah boleh, tidak boleh Pak, karena ini perbuatan yang kembali kepada kita, apakah ini halal atau haram, itu kan. Cuman bentuk kehati-hatian dia meninggalkan yang syubhat. Saya lebih baik mencari sendiri dengan yang halal. Ya Allah. Nah, yang kalau orang pengen cepat kaya memang lupa namanya syubhat. Lupa sama yang haram. Karena itulah yang menggiurkan kita semuanya sebagai manusia yang penuh dengan kekurangan. Ya, makanya berhati-hati jangan sampai kita terjerumus dalam hal-hal seperti itu. Selanjutnya, ketika kita dipertentangkan antara yakin dan syak dan keraguan, apa yang harus kita pilih? Nah, maka ketika dipertemukan dengan dua kondisi seperti ini, kita ambil yang yakin. Al-yaqinu la yazalu bisyak. Yakin tidak bisa dikalahkan dengan keraguan. Contoh, Bapak ya tadi udah wudhu, nyampe ke masjid
ragu, tadi udah wudhu apa belum ya? Ingat kalau kata-kata awalnya, udah saya wudhu, udah yakin wudhu aja. Tadi juga orang was-was, balik lagi, wudhu lagi. Gitu. Atau contoh lainnya, ketika kita di perut kita ada bunyi, bunyi apalah gitu kan, bunyi. Tadi perut saya bunyi, kira-kira kentut enggak ya? Nah, kan cuma bunyi doang. Kalau belum terasa ada keluar angin, berarti belum batal. Jadi yakinin saja. Jadi harus dirasa, harus jangan dibiasakan sifat-sifat ragu itu, sehingga kita nanti banyak hal-hal yang lain yang akan datang membuat kita ragu. Makanya Islam itu indah banget lah. Pokoknya yang nggak jelas tinggalin, ambil yang udah jelas. Udah banyak kok yang jelas aja nggak dikerjain, ya kan? Yang jelas nggak dikerjain, nyari yang nggak jelas, nggak ada kerjaan emang itu orang itu. Jadi nyari yang sudah jelas. Maka selanjutnya kita harus berhenti menahan diri dari perbuatan yang syubhat. Tidak akan bisa kecuali orang yang sudah istiqomah dan ajak. Stabil Pak, udah dia istiqomah. Ketika kita mengajak kepada orang berhati-hati dalam hal syubhat dan berhenti dari perbuatan syubhat itu adalah hanya kita mengajak agar kita istiqomah, agar kita bisa punya kondisi kita ini, keadaan kita bisa seimbang, tidak condong ke perbuatan yang diragukan, tidak jatuh kepada perbuatan yang diragukan. Sehingga kalau kita sudah membiasakan diri dari sifat wara itu, akan tertanam kepada kita ini semuanya adalah sifat kehati-hatian. Ya. Kemudian ketika kita semuanya terjerumus kepada perbuatan-perbuatan yang al-muharramat, perbuatan yang diharamkan, maka dia akan susah untuk meninggalkan perbuatan-perbuatan yang syubhat. Ya, sangat susah sekali. Fa inna wara'ahu hadza saqilun wa muzlimun. Sangat besar, sangat susah, berat untuk melatih diri kita untuk menjadi orang wara' kalau sudah terbiasa dengan perbuatan yang haram atau perbuatan yang syubhat. Oleh karena itu, kita harus mengingkari, menjauhkan diri dari hal-hal seperti itu untuk tidak terjerumus kepada perbuatan-perbuatan syubhat. Makanya kalau dalam Islam itu harus jelas di awal. Ya, harus jelas di awal, di akad awalnya itu harus jelas. Jangan sampai kita tertipu dengan hanya cerita-ceritanya saja. Oleh karena itu, ketika kita sudah punya sifat seperti itu, al-wara', kehati-hatian, maka akan muncul dalam diri kita juga as-sidqu tuma'ninatun wal kadzbu raibatun. Kejujuran itu akan melahirkan ketenangan. Wal kadzbu atau wal kizbu raibatun. Sedangkan dusta itu membuat kita ragu. Makanya orang yang suka berbohong, bekerja, berjanji kepada rakyat, pusing dia karena harus menutupi kebohongan. Dia nggak bakalan bekerja dengan baik. Maka kata Rasulullah SAW, inna sidqa tuma'ninatun wal kizbu raibatun. Atau wal kadhibu, yaitu raibatun. Sesungguhnya jujur itu mengantarkan kepada jiwa kita yang tenang, dan berdusta membuat kita ragu, gundah, gelisah. Itu ada. Kerasakan bapak-bapak kalau ketemu sama orang gak jujur, kemana-mana itu ditanya apa jawabnya apa, muter terus ya, ujung-ujungnya nggak punya apa-apa gitu kan. Wadah ini jujur aja, orang nanti juga akan menilai sendiri. Nah, ini adalah kita semuanya diperintah oleh Rasulullah SAW sehingga kita bisa berbuat yang kita yakini kehalalannya, sehingga kita bisa melatih diri kita ini menjadi orang yang wara.
Tidak bisa kita akan mendapatkan ke derajat wara tanpa kita meninggalkan perbuatan-perbuatan yang syubhat. Maka berhati-hatilah. Dengan kehati-hatian itulah insya Allah kita akan selamat. Insya Allah kita akan beruntung. Mudah-mudahan hadis yang kita pelajari pada pertemuan kali ini bisa menambah ilmu kita juga, bisa menambah kehati-hatian kita dalam bersikap, baik itu masalah al-muamalah, al-ibadah, wal-munakahat dan seterusnya, semuanya bisa melahirkan kebaikan dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Allah yang Maha mengetahui segala-galanya. Kami adalah hanya menyampaikan penjelasan-penjelasan kitab yang ada di dalam Sahih, dalam kitab Arba'in Nawawi. Termasuk Imam Nawawi itu Pak, saking hati-hatinya dan ingin melatih dirinya untuk menjadi orang wara, sehari makannya hanya sesuap makan. Jadi kalau mau puasa, subuhnya hanya minum. Itu melatih. Puasanya bukan puasa seperti kita, setahun sekali. Ramadan. Nah, puasanya beliau udah pasti yang mengamalkan Senin Kamis puasa Daud ada pasti yang paling utama. Terlatih. Makanya kelihatan kurus Imam Nawawi itu. Bukan Imam Nawawi Al-Bantani, ini Al-Imam An-Nawawi, muridnya Imam Syafi'i, pengikut Imam Syafi'i. Gitu. Jadi luar biasa itu melatih dirinya, tidak memanja. Karena kan kalau udah banyak makan katanya susah beribadah. Susah beribadah. Nah, beliau nulis melulu, nggak sempat Masya Allah, bikin kita berkah hidupnya. Sampai hari ini kitab yang sering dipakai di mana-mana, mau di kalangan apa, kitabnya Al-Imam Nawawi masuk. Saking berkahnya Pak. Ini adalah ada keikhlasan yang sangat mendalam yang beliau biasakan dalam dirinya. Yang susah tidak semua orang melakukan hal itu. Itulah kalau ulama-ulama terdahulu. Kita ingin mendapatkan keberkahan dari beliau, dari para penyusun-penyusun kitab ini, yang mengarang kitab, yang mengumpulkan hadis-hadis ini, kita mendapatkan keberkahannya. Kita menyampaikan ilmunya. Mudah-mudahan yang kita sampaikan ini tidak hanya sekedar lisan saja, tapi hati, anggota tubuh kita bisa membuktikan, mengamalkan isi hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Demikian, dipersilahkan kalau ada yang mau bertanya. Ya, nah, tafadhol. Waalaikumsalam. Harta warisan. Sampai kita menerima warisan. Ada risiko di situ. Jadi kalau dia tidak menerima warisan mana ini? Kalau seandainya saudaranya banyak mungkin serahkan ke orang lain, tapi serahkan diri kita. Ini saya hadiahkan ke saudara saya, menyampaikan hal-hal yang warisan tadi, dia sendiri aja ragu. Kalau diserahkan orang lain, apalagi? Nah, solusinya gimana? Solusinya agar harta itu tetap bermanfaat gitu. Betul. Manfaat, karena kalau dia ragu itu tidak halal, diserahkan orang lain. Apalagi dikeserahin sama orang lain, orang juga udah ragu untuk masa ngorbanin orang lain gitu kan. Nah, cuman solusinya gimana cara memanfaatkan hal ini gitu kan, biar tidak diambil orang gitu kan. Ini kembali kepada orang yang tadi gitu kan, kepada orang yang mengalami kondisi seperti ini. Yang pertama, untuk dirinya sendiri tidak menerima, baik itu juga untuk keluarganya. Bagaimana caranya agar uang harta ini tetap seandainya bisa diambil atau dimanfaatkan? Sudah, taruh ke bank. Taruh ke bank. Kalau prinsip saya, kalau kepada orang nanya kepada orang tadi, udah saya
ambil aja silakan. Uang pensiun orang tua saya nggak usah dibagi ke siapa-siapa, buat nerang negara, misal gitu kan. Itu. Seandainya itu tidak mau, udah ini dia uang pensiun saya kembalikan kepada negara. Nah, silakan negara mau dibikin apa, kayak mau bikin jembatan, mau bikin jalan. Makanya boleh sebagian ulama berpendapat mengambil uang hasil riba, bunga-bunga riba dari bank itu boleh, tapi digunakan untuk jalan umum, jalan, kamar mandi, bukan tempat ibadah, bukan masjid. Nggak boleh kalau tempat masjid tetap gitu. Nah, jadi apa namanya, nah, itu diperbolehkan untuk kebermanfaatan orang umum, bukan untuk diri sendiri. Itu sebagian ulama berpendapat seperti itu. Ya namanya juga pendapat, pasti ada yang membolehkan, pasti ada yang tidak gitu. Memang kalau dari segi kebermanfaatannya, manfaat, itu kan jalannya menjadi enak. Itu dari segi kebermanfaatan. Jadi kalau ngelihat seperti itu nggak masalah, kembalikan ke negara. Masalah dia mau dijadiin apa ya tergantung mereka, udah urusan dia dengan Allah. Kita pengen selamat dari perbuatan yang syubhat tadi. Atau taruh kepada tempat lembaga-lembaga sosial. Silakan dikelola seperti apa menurut. Tapi kami ini kan bukan masalah halal Pak ya, bukan masalah tidak halalnya, hanya ragu itu doang sebetulnya. Ini mau udah halal kadang Pak, halal. Makanya tadi kita sahabat meninggalkan yang sudah sebagian yang halal ditinggal, apalagi yang syubhat tadi. Jadi itu bentuk kehati-hatian saja. Ini hartanya bukan enggak halal 100%, cuman bentuk kehati-hatian saja. Jadi orang yang saking waroknya kan susah nyari orang yang seperti ini. Seneng dikasih uang pensiun. Nah, siapa yang nggak seneng ya kan? Kerja kagak, duit ngalir. Seneng, siapa yang nggak seneng? Orang yang berhati-hati, bukan itu titik kesenangannya. Nah, gitu. Kan? Lumayan buat bulanan kan? Iya. Jatah rokok sebulan 1 juta. Misal gitu kan, wah buat ngerokok udah sebulan ada, aman. Ngopi, orang nggak ada kerjaan gimana Pak? Nggak dapat pensiunan dari mana coba? Yang diharapkan coba. Nah, kalau yang punya pensiunan, Masya Allah dapat pensiunan. Jadi untuk hanya bentuk kehati-hatian, bukan tidak halalnya. Boleh, apalagi udah cuman syubhat begitu, sangat manfaat untuk jalan. Apalagi kalau yang riba saja tadi, ulama masih memberikan pendapat boleh kalau untuk kepentingan umum. Yang penting bukan tempat-tempat ibadah. Nah, seperti bapak-bapak kita dapat bantuan dari pemerintah, apa namanya, dana hibah, perbaikan jalan, apa semuanya, itu uangnya dari mana? Emberan tiap tahun ya. Itu yang saya tahu kemarin itu cerita di sana, itu setiap dewan udah ngantongin 7M ya, untuk dibagi-bagi di titik setiap tahun. Nah, jadi bukan uang dewan Pak, dana yang dibagikan oleh pemerintah dari daerah yang disampaikan ke dewan. Oh, sama. Ini bukan duit pribadi. Gitu. Itu Bapak-bapak kalau tahu kayak seperti itu. Itu bagian daripada untuk menyalurkan aspek. Bukan salah, nggak salah. Yang salah kalau ngurang-ngurangin dari angka baru itu salah. Oh, dikurangin. Jadi jangan sampai itu bukan kesalahan yang mutlak, enggak, itu bagian daripada tugas-tugasnya sudah dibagikan, udah porsi-porsinya dari yang lain, apa namanya, untuk menerima aspirasi masyarakat. Itu duitnya duit dari mana kalau dihitung-hitung? Banyak mustabihatnya kan? Nah, coba itu kalau kita nggak ini, kita ambil manfaatnya.
ambil manfaat. Ya udah yakini aja pemerintah dengan proses, dengan cara yang halal, dengan cara yang benar, ya udah terima. Itu orang yang berhati-hati nggak mau. Itu orang yang berhati-hati sangat, bukan masalah halal, hanya berhati-hati saja. Nah, halal mah halal. Itu kalau dari hal-hal yang lainnya. Wallahu a'lam. Cukup. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.